Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Cynthia di podcast KPU Kabupaten Sampang. Ngode, ngopi, demokrasi. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya kedatangan narasumber yang spesial dan luar biasa sekali, yaitu Bapak Miftahur Rozak selaku Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Bapak Rozak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya, alhamdulillah. Baik Bapak. Mungkin teman pemilih di rumah bisa disapa terlebih dahulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman pemilih di wilayah Kabupaten Sampang, tentu ini merupakan sesuatu yang membahagiakan bagi saya bisa menyapa teman-teman pemilih semuanya di wilayah Kabupaten Sampang. Salam sehat semuanya untuk kita semuanya. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak sudah menyapa teman-teman pemilih yang ada di rumah. Nah, sebelum masuk ke materi nih Pak, saya ingin mengenal Bapak itu lebih jauh lagi. Nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Biar teman pemilih di rumah juga tahu siapa sih Pak Rozak ini sebenarnya. Nah, jadi Pak, sebelum Bapak menjabat sebagai Divisi Perencanaan Logistik di KPU Provinsi Jawa Timur, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak perjalanan karir Bapak hingga dapat mengemban tugas tersebut. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, saya masuk menjadi penyelenggara kalau sampai tahun ini. Iya Pak. Ini sudah 17 tahun ya. 17 tahun ya Pak ya. Sudah 17 tahun menjadi penyelenggara pemilu khususnya Pak. Di KPU. 17 itu tahun. Diawali tahun 2029 ya. Maaf, 2009. Tahun 2009 di KPU Kabupaten Sampang. Itu adalah periode pertama saya menjadi penyelenggara pemilu, dan hal ini tentu pengalaman berharga bagi saya pribadi selama menjadi penyelenggara di wilayah kampung sendiri ya. Oh iya, Pak. Di Sampang selama 10 tahun. Tentu modal yang cukup berharga, sehingga kemudian itu adalah bagian daripada pengalaman untuk kemudian bisa mencalonkan di KPU Provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah sampai hari ini, nantinya sampai tahun 2029 masuk periode kedua di KPU Provinsi Jawa Timur. Dan tentu pengalaman-pengalaman selama di Sampang ini adalah pengalaman-pengalaman berharga tentu, dan ini menjadi sebuah modal besar, modal berharga bagi saya untuk kemudian menjadi KPU Provinsi Jawa Timur. Oh gitu ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, selama 10 tahun menjabat di KPU Kabupaten Sampang ini jadi bagian divisi apa aja Pak? Periode pertama saya menjadi divisi hukum ya, dan pengawasan, dan juga divisi teknis. Oh teknis dan dulu masih dipisah ya Pak ya, tekhum ini, teknis dan hukum ini. Ya. Sekarang kan jadi satu. Betul. Oh begitu. Dulu karena memang tidak settle periode sekarang ya, jadi masih memungkinkan pindah-pindah divisi sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Oh jadi bisa pindah-pindah ya Pak bisa ya? Pindah. Jadi nggak selama satu periode di divisi itu terus nggak seperti itu ya Pak ya? Tidak seperti itu. Oh. Karena saat itu memungkinkan posisi untuk kemudian dilakukan perubahan ya. Jadi pernah di divisi hukum, kemudian di divisi teknis, di dua divisi itu kemudian saya menjalani di periode pertama. Sedangkan di periode kedua saya di divisi Sosdiklik Parmas dan SDM yang memang menangani tentang podcast seperti hari ini, ya, pendidikan pemilih, kemudian partisipasi masyarakat juga ya Pak ya? Ya, dan kemudian terkait dengan SDM ya. Dan ini adalah kombinasi pengalaman yang luar biasa selama 10 tahun, dan semuanya saya memiliki dokumen-dokumen ya, terekam dalam koran semuanya, aktivitas kegiatan selama 10 tahun. Dan itu sampai saat ini dokumen itu masih ada, saya dokumentasikan dalam berupa clipping yang memungkinkan itu bisa menjadi bahan bacaan lah
bagi teman-teman penyelenggara masa-masa kini, kiranya di tahun-tahun masa lalu seperti apa kaitan dengan menjadi penyelenggara pemilu. Bisa jadi wawasan untuk orang lain juga. Betul ya Pak sekali. Ya, dan bermanfaat tentunya. Lalu untuk di Provinsi Jawa Timur, Bapak ini sebelum di Divisi Perencanaan Logistik di mana dulu Pak? Dan kebetulan di periode pertama sama. Oh sama ya Pak ya? Divisinya sama. Oh sama. Sama-sama di Divisi Perencanaan dan Logistik. Jadi Bapak mengemban ini sudah 2 periode di divisi yang sekali. sama. Oh begitu. Jadi nangani persoalan anggaran, kemudian logistik, itu yang kemudian diamanahkan oleh Pleno untuk kemudian di periode kedua pun juga sama. Periode pertama di Divisi Perencanaan, periode kedua pun juga begitu. Kalau di antara 3 divisi ini Pak, yang pernah Bapak emban tugasnya nih, yang menurut Bapak paling rumit untuk dijalani atau paling banyak tanggung jawabnya itu yang mana Pak? Tentu dari sisi kewilayahan di provinsi ya, karena cakupannya 38 Provinsi, kabupaten kota. Sedangkan di kabupaten meskipun agak rumit pada waktu itu di divisi teknis dan hukum, karena jangkauannya cukup kecil ya, kalau dibandingkan dengan provinsi relatif agak ringan. Tetapi bagaimanapun tantangan pada saat saya divisi teknis waktu itu cukup banyak dinamika kaitan dengan pencalonan. Saya pernah kemudian mencoret salah satu pasangan calon bupati pada tahun 2012 ya, sehingga kemudian saya dilaporkan ke DKPP, tetapi alhamdulillah DKPP merehabilitasi apa yang kemudian menjadi aduan daripada pengadu, karena apa yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu juga dinamikanya cukup banyak ya selama di divisi teknis di Kabupaten Sampang, pada waktu Pilbub Sampang, pada waktu pemilu tahun 2014 cukup banyak. Hal ini yang kemudian menjadi modal bagi saya untuk kemudian mendaftarkan diri tahun 2018 itu ke KPU Provinsi Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur memang logistik salah satu instrumen yang cukup penting ya, karena tanpa logistik tentu penyelenggaraan pilkada ataupun pemilu tidak akan pernah berlangsung. Betul sekali. Dan ini kita mengorganisir di 38 kabupaten kota yang luar biasa, jumlah pemilihnya yang cukup besar, jumlah pemilih terbesar kedua ya seluruh Indonesia yang harus kita kelola, yang tersebar di 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Tentu masing-masing divisi memiliki tantangan yang berbeda ya. Dan ini tinggal kita mau untuk kemudian melakukan komunikasi, koordinasi, melaksanakan dengan serius. Tentu saya rasa segala bentuk tantangan ataupun hambatan bisa dilalui dengan baik. Luar biasa sekali Pak. Kan Bapak tadi kita sudah tahu perjalanan karir Bapak dan Bapak mention bahwa sudah 17 tahun menjadi divisi di KPU ya Pak, di Kabupaten Sampang dan di Provinsi Jawa Timur. Nah, apa sih Pak yang membuat Bapak tuh tertarik untuk terjun ke dunia kepemiluan selama 17 tahun loh Pak? Itu sangat lama dan luar biasa sekali Bapak. Ya, tentu karena sejak mahasiswa ya. Iya. Saya aktif di berbagai organisasi. Oh, aktivis ya Bapak ini ya. Bahkan saya pernah menjadi ketua Komisi Pemilu Raya. Pada waktu jadi mahasiswa. Ternyata pengalaman itu cukup berharga ya. Sehingga kemudian pada era sekarang ada KPU, sehingga kemudian saya masuk, itu menjadi sebuah pengalaman tersendiri. Jadi pengalaman-pengalaman saat menjadi mahasiswa, saya menjadi ketua itu ya, Pak, ya? KPR waktu itu istilahnya ya, Komisi Pemilu Raya di tingkat fakultas. Ternyata itu menjadi kenyataan pasca kemudian saya sudah menjadi mahasiswa ya. Pada era-era sekarang saya menjadi penyelenggara pemilu. Alhamdulillah sampai sekarang tentu hal ini perlu saya syukuri karena banyak pengalaman-pengalaman yang cukup berharga, berinteraksi, mengorganisir, kemudian melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan kaitan dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada. Mbak Cynthia bisa membayangkan ada pemilu presiden 2009 saya ikuti, kemudian pilgub
Jawa Timur saya ikuti 2013 ya, Pilbub Sampang tahun 2012, kemudian pemilu tahun 2014, kemudian Pilgub tahun 2018, Pilbub Sampang tahun 2018, kemudian Pilkada 2020 sudah kami laksanakan. Kemudian di pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Itu pengalaman-pengalaman berharga yang mengasah diri saya secara pribadi untuk kemudian bisa menjadi salah satu pengalaman dan wawasan kepada misal di kemudian hari salah satu pemilih di wilayah Kabupaten Sampang untuk sekedar menambah wawasan lah kaitan dengan bagaimana cara kita menjadi penyelenggara pemilu. Berarti memang sudah passionnya Bapak Rozak dari kuliah ya Pak ya? Iya. Sudah tertarik sama kepemiluan sampai 17 tahun mengemban tugas di KPU sebagai divisi ya Pak ya? Iya. Itu sangat luar biasa sekali. Saya juga amazed Pak sama Bapak, saya juga kagum sama Bapak selama 17 tahun itu bisa konsisten terjun di dunia kepemiluan dan mengemban tugas yang cukup rumit, tapi Bapak juga berhasil membawa pesta demokrasi menjadi hal yang menyenangkan juga bagi masyarakat ya Pak ya. Iya. Baik, selanjutnya Pak, tadi kan Bapak juga menyebutkan bahwa menjadi divisi di Provinsi Jawa Timur itu mungkin agak lebih rumit daripada menjadi divisi di KPU Kabupaten Sampang karena kan wilayahnya lebih luas gitu di Jawa Timur. Dan kita ketahui bahwa di Jawa Timur teman-teman itu punya 38 kabupaten kota ya Pak ya, yaitu setara dengan provinsi di Indonesia. Betul. Iya kan ya Pak ya. Nah, yang saya ingin ketahui Pak, ada nggak Pak di Provinsi Jawa Timur ini, di KPU Provinsi Jawa Timur ini untuk pembagian korwil di sini Pak? Karena kan kita ketahui banyak sekali kan kabupaten kota. Nah, Bapak mungkin bisa jelaskan Pak tentang hal itu. Iya, sesuai dengan PKPU tentang tata kerja, itu memang ada pembagian wilayah koordinator ya, bagi wilayah provinsi dan meliputi kabupaten kota. Kami di Jawa Timur itu ada 7 komisioner dari 38 kabupaten kota itu dibagi menjadi koordinator wilayah, dan kebetulan saya dipercaya menjadi korwil di wilayah Madura Raya, kemudian Gresik dan Lamongan. Itu adalah kabupaten kota yang memang menjadi tanggung jawab saya secara pribadi untuk memastikan bahwa di 6 kabupaten ini semuanya bisa terlaksana sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Tidak ada persoalan-persoalan yang cukup signifikan. Kalaupun ada, harus sudah ada antisipasi dan langkah-langkah taktis untuk kemudian segera dilakukan proses penyelesaian. Baik itu terkait dengan misal tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada, kita tangani. Jadi tanggung jawab utama korwil itu memastikan di wilayah kekorwilannya bisa terlaksana dengan baik, lancar, dan ketika pun ada masalah yang bersangkutan selaku korwil juga harus memiliki empati, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik. Dan alhamdulillah selama ini, selama 7 tahun terakhir dan mudah-mudahan ke depan tidak ada permasalahan yang signifikan lah di wilayah kekorwilan saya, terutama di wilayah Sampang sebagai tempat lahir saya, di mana saya dibesarkan, di mana di KPU Sampang saya juga dibesarkan, sehingga kemudian menjadi salah satu modal bagi saya untuk kemudian bisa mengemban amanah di KPU Provinsi Jawa Timur. Kedepannya tentu saya berharap khusus wilayah Madura dari sisi peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi bisa lebih baik lagi ya Pak. Baik itu nantinya di pemilu ataupun di pilkada. Sejauh ini insya Allah ada kedewasaan pemilih yang cukup tinggi seiring dengan perkembangan waktu dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh teman-teman KPU Sampang cukup baik, sehingga pendekatan pola komunikasi kepada beberapa stakeholder, simpul-simpul masyarakat cukup efektif untuk kemudian pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada ataupun pemilu di wilayah Sampang cenderung relatif ada peningkatan kualitas dari sisi pelaksanaan pemilu dan pilkadanya. Mudah-mudahan ke depan tidak ada beberapa kejadian-kejadian yang kemudian bisa mencederai ya
pelaksanaan daripada tahapan-tahapan pemilu dan pilkada. Kalau kita tarik ke belakang nih Pak, dari tahun ke tahun nih, menurut Bapak di Sampang ini sudah ada peningkatan nggak Pak dari tahun ke tahun gitu? Ya, cukup ada peningkatan. Dulu ada di pemilu tahun 2014 ada PSU 1 desa ya, di 17 TPS. Kenapa itu, di Pak? wilayah Ketapang karena ada rekomendasi dari Bawaslu ya. Sehingga kemudian kita melaksanakan PSU meskipun PSU itu tidak terlaksana ya, karena memang pemilih semuanya tidak hadir di lapangan, di TPS-TPS yang sudah kita tentukan. Tetapi itu semuanya kita tetap jadikan sebuah proses tahapan yang sah untuk kemudian kita tetapkan. Kemudian di Pilkada 2018, pada saat itu saya juga menjabat di KPU Sampang ya, ada putusan Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan proses PSU karena data pemilih kita dianggap tidak valid, tidak rasional, sehingga atas dasar itu kemudian dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh kabupaten, jadi di semua TPS, semua Pak? Semua TPS, dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik dan itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi sebagai putusan final untuk kemudian dilakukan proses pelantikan bupati terpilih pada waktu tahun 2018. Ya. Dan di pilkada terakhir di Sampang, saya rasa sudah berjalan dengan lancar, tertib, meskipun ada beberapa kejadian-kejadian, tetapi itu non tahapan ataupun di luar kemampuan daripada KPU untuk kemudian bisa mencegah. Di luar tanggung jawab ya Pak ya. Tetapi sejauh ini sudah ada peningkatan pemahaman kualitas daripada seluruh elemen masyarakat di Sampang secara khusus dan wilayah Madura secara umum kaitan dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada khususnya di wilayah Madura. Berarti peningkatannya signifikan juga ya Pak ya. Alhamdulillahnya masyarakat juga sudah melek, lebih paham lagi ya mengenai pemilu dan pilkada ini ya Pak ya. Oh ya Pak, tadi kan Bapak juga sempat menyebutkan bahwa tiap itu komisioner di KPU Jawa Timur itu kan ada pembagian wilayah korwilnya ya Pak ya, dan Bapak itu apakah selalu mendapat ini pembagian Madura Raya, Gresik dan Lamongan Pak selama 2 periode ini? Ada perbedaan wilayah. Sebelumnya di periode pertama saya di Madura Raya tetap, kemudian Surabaya dan Sidoarjo. Hanya beda 2 ini ya Pak? Betul. Kemudian ya Madura Raya tetap ya? Di periode kedua ini Madura Raya tetap, kemudian di periode kedua berganti yakni Gresik dan Lamongan. Baik-baik. Gitu ya Pak ya. Nah Pak, saya ini ingin tanya ya Pak ya, mengenai tantangan apa yang pernah Bapak alami sebagai divisi di KPU Kabupaten Sampang, di KPU Provinsi Jatim yang tidak pernah Bapak lupakan gitu Pak mungkin. Tantangan yang menurut Bapak nih paling sulit atau yang paling ini rumit untuk diselesaikan atau yang unik mungkin Pak, bisa diceritakan. Ya, selama di Sampang selama 10 tahun pertama pada waktu rekrutmen ad hoc ya. Ad hoc, betul. Jadi PPK, PPS, karena memang wilayah tanggung jawab saya selaku divisi SDM. Parmas dan Sosdikti. Di situ cukup banyak ya peserta daripada seleksi ad hoc pada waktu itu luar biasa. Sangat antusias ya Pak sekali. Masyarakat ini. Dan di situ memang akhirnya tentu kita tidak bisa mengakomodir ya setiap peserta itu untuk menjadi ad hoc baik PPK dan PPS, sehingga kemudian ada protes-protes. Ada protes sehingga kemudian saya dilaporkan ke DKPP dan alhamdulillah DKPP memberikan putusan rehabilitasi. Kemudian tantangan kedua pada saat saya menjadi divisi teknis ya, karena saya mencoret salah satu pasangan calon bupati sehingga kemudian dinamikanya luar biasa. Jadi salah satu pasangan calon saya coret karena memang tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kemudian saya dilaporkan ke berbagai lembaga peradilan, misal ke pengadilan negeri, ke pengadilan tata usaha. Memang bisa Pak seperti itu? Iya, pada waktu itu saya dilaporkan begitu, kemudian ke DKPP. Saya kira tuh langsung ke Bawaslu, misalnya
dilaporkan ke Bawaslu. Enggak, ini fakta-fakta pada waktu itu yang terjadi ya. Iya. Jadi pengadilan negeri saya dilaporkan, kemudian ke PT UN. Tapi kalau saya ke PT UN itu dilaporkan. tidak relevan kan ya Pak ya? Harusnya nggak bisa kan ya Pak ya? Bisa saja. Oh, bisa juga Pak? Bisa juga. Kemudian ke DKPP. Tetapi di 3 lembaga yang kemudian saya dilaporkan, KPU selalu menang, selalu benar apa yang kemudian menjadi keputusan daripada oleh KPU, baik di DKPP, PT UN, atau bahkan di pengadilan negeri. Dan itu sesuatu yang sangat penting ya, dan saya betul-betul mengingat itu karena memang cukup krusial, karena pasangan calon saya coret, tidak memenuhi syarat, sehingga kemudian menjadi relatif viral, bahasa sekarang viral lah. Keputusan yang buat ini chaos juga Pak pasti. Tentu segala bentuk ancaman pada saat betul itu ya, Pak, ya. Adalah Ada kepada ya, Pak, saya. ya, seperti itu ya, untuk Pak, ya. kemudian saya di demo, rumah saya kemudian akan digeruduk. Astaga. Itu seperti itu muncul. Sampai segitunya ya Pak ya? Tentu saya tenang saja karena saya sadar bahwa itu konsekuensi daripada saya selaku penyelenggara pemilu. Apapun yang kemudian menjadi keputusan itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Tetapi selama kita berpihak, tunduk dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka saya rasa saya tidak perlu takut ya Pak ya, tidak karena perlu takut. Kita sudah di posisi yang benar. Gitu. Maka ini pengalaman berharga ya betul sekali, bagi Pak. teman-teman penyelenggara di wilayah Kabupaten Sampang. Begitu juga tantangan yang cukup besar selama di provinsi kaitan dengan pengelolaan logistik ya. Logistik ya Pak ya. Karena logistik cukup vital di proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada, terutama sekali lagi Jawa Timur ini banyak wilayah kepulauan. Betul. Tentu ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan, bagaimana langkah-langkah prioritas, langkah-langkah taktisnya untuk kemudian logistik kita ini bisa nyampe H-1 di wilayah-wilayah terpencil, kepulauan, terluar, terjauh, tersulit ya. Betul. Di wilayah Sumeneb ini ada sekitar 9 kecamatan kepulauan. Dan rata-rata bisa sampai 24 jam ya proses penyeberangan daripada logistik itu. Dan tidak hanya sekedar kapal besar, ini membutuhkan perahu-perahu nelayan untuk bisa kemudian kecil juga ya Pak ya. Untuk kemudian bisa menghantarkan, mendistribusikan logistik-logistik kita kepada pulau-pulau terpencil yang ada di wilayah Kabupaten Sumeneb. Bahkan ada pulau yang lebih dekat ke Pulau Sulawesi ya. Iya, saya tahu itu Pak. Ya, Pulau Sakala namanya. Iya, Pulau Sakala. Kemudian ada pulau juga yang lebih dekat ke Kalimantan. Tentu ini merupakan punya Madura juga Pak. Iya. Tentu ini merupakan sesuatu yang harus kita kelola dengan baik ya, terkait dengan logistik kita, dan alhamdulillah tidak ada satupun penyelenggaraan pemilu itu tertunda karena faktor terlambatnya logistik. Ya. Semuanya berjalan lancar. Kalaupun ada pemilu lanjutan, pemungutan suara lanjutan, bukan karena faktor keterlambatan logistik yang ada di wilayah Jawa Timur. Dan ini merupakan bagian daripada komitmen kita terkait dengan bagaimana tata kelola logistik yang baik, yang tepat, sesuai dengan ketentuan regulasi yang telah dituangkan, yang telah diterbitkan oleh KPU Republik Indonesia. Gitu. Mungkin Bapak kopinya bisa diminum dulu. Iya. Kita Terima kan kasih. ngopi demokrasi, nggak afdol kalau nggak ngopi, Betul Pak. sekali. Terima kasih. Iya, monggo Kopinya. Bapak diunjuk. Nah Pak, saya juga ada pertanyaan lagi nih, Ya. masih membahas soal logistik ya Pak. Kan saya juga penasaran, kalau di Madura nih banyak pulau-pulau kecil yang tadi Bapak sebutkan, salah satunya Pulau Sakala ya Pak ya. Nah, dalam mengirim logistik ini Pak, ini KPU ini bersinergi dengan instansi lain atau enggak Pak, dalam mengirimkan ini agar sampai ke tempatnya, ke TPS-nya tuh aman, selamat, dan nggak ada kerusakan sama sekali gitu Pak? Iya, ada wilayah koordinasi yang sudah harus kita matangkan dari awal ya, sebelum kita melakukan distribusi logistik. Tentu peran-peran pihak eksternal dalam hal ini seperti kepolisian, TNI, pemerintah daerah, begitu juga Bawaslu menjadi mitra kita dalam proses distribusi logistik. Dan dalam hal ini
di Pulau Sakala banyak beberapa kejadian-kejadian ya. Misal BMKG memberikan surat himbauan bahwa saat ini terjadi cuaca yang sangat ekstrim ya. Tidak bisa kapal itu berlayar. Sedangkan ada tuntutan bagi kita bahwa logistik itu harus nyampe tepat waktu. Nah itu gimana Pak tuh? Nah, akhirnya kita berijtihad lah. Katakanlah berijtihad, berkreasi, berpikir. Ternyata ada nelayan yang mampu kemudian mengarungi lautan meskipun ada peringatan dari BMKG. Berdasarkan pengalaman nelayan itu mengatakan dia berkeyakinan mampu melewati tantangan lautan yang begitu. Luar biasa. Dan keyakinan nelayan itu yang kemudian dijadikan pertimbangan utama bagi kami untuk tetap kemudian mendistribusikan logistik kita. Dan ternyata alhamdulillah, meskipun ombak yang cukup tinggi, relatif angin yang cukup tinggi juga ya, intinya adalah cuaca ekstrim sekali. Ternyata nelayan itu dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, meskipun tahu resikonya sebesar itu sekali, ya Pak ya, nelayan itu mampu mengarungi lautan dengan baik dan akhirnya logistik kita sampai kepada lokasi sesuai dengan sasaran yang sudah kita tentukan di TPS-TPS ini. Ibaratnya kalau era sekarang saya mendeskripsikan, mengistilahkan ya, usaha yang maksimal itu tidak mengkhianati ya Pak ya. Usaha yang maksimal itu istilahnya adalah berbantal ombak, berselimut angin, itu tetap dilakukan oleh teman-teman untuk kemudian tetap mendistribusikan logistik sampai ke pulau-pulau yang memang menjadi tujuan-tujuan daripada logistik kita. Dan alhamdulillah ini tidak ada kendala, meskipun sudah ada peringatan dari BMKB, kita tetap mendistribusikan dengan bantuan para nelayan yang luar biasa, sehingga kemudian sesuai dengan perencanaan kita, H-1 logistik kita sudah nyampe di TPS-TPS yang sudah kita tentukan. Begitu Mbak. Berarti keikhtiaran dan keyakinan itu juga penting juga dalam melaksanakan tugas ini ya Pak ya. Karena bagaimanapun kita dituntut untuk kemudian H-1 logistik kita sudah berada di TPS-TPS yang ada. Betul, itu sih ya Pak ya. Lalu Pak, kan kita sudah membahas tentang tantangan apa aja yang pernah dilalui Bapak sebagai divisi di KPU. Saya juga ingin penasaran nih Pak, ada nggak pengalaman yang mungkin menyenangkan atau yang tidak terlupakan sampai sekarang tuh yang pernah Bapak alami gitu sebagai divisi di KPU Pak? Saya rasa pengalaman yang menyenangkan cukup banyak ya. Buktinya saya kemudian mendaftarkan lagi ya betul. Di KPU Provinsi sampai periode kedua, sampai anggaplah kalau sampai tahun 2029 selama 20 tahun ya menjadi penyelenggara, itu berarti banyak pengalaman menyenangkan sehingga kemudian dari periode pertama menjadi periode kedua, baik di tingkat kabupaten atau kemudian di tingkat provinsi. Secara detail, misal ketika saat di kabupaten saya melaksanakan tugas sebagai divisi Sosdikli ya, melakukan turba ke masyarakat, melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, ketemu dengan kelompok rentan, misal disabilitas, misal kelompok perempuan, kelompok keagamaan. Itu merupakan bagian daripada bagaimana kita melatih kita untuk berinteraksi, bersosial, berbaur dengan masyarakat. Begitu juga di divisi hukum. Pernah kemudian di tahun 2014 saya menghadapi ada 11 laporan ya ke Mahkamah Konstitusi, dan 11 laporan itu disidangkan semuanya. Dan saya menghadapinya selaku divisi hukum waktu itu di Mahkamah Konstitusi, dan alhamdulillah dari 11 itu hanya satu yang kemudian diterima untuk dilakukan proses penghitungan ulang ya. PSU tadi itu ya Pak ya? Penghitungan ulang. Penghitungan ulang, beda ya Pak? Beda. Penghitungan ulang di kurang lebih 9 TPS ya, yang ada di wilayah Kecamatan Gudungdung waktu itu. Dan itu pengalaman berharga, karena setiap momentum pilkada Sampang waktu itu selalu dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi ya, baik Pilgub tahun 2012, Pilgub tahun 2013, Pemilu tahun 2014, kemudian Pilkada 2018 sama-sama
berujung ke Mahkamah Konstitusi. Selalu ya Pak? Selalu. Seperti tidak pernah absen ya Pak ya? Absen. Dan waktu itu selaku divisi hukum juga, saya menghadapi dinamika itu, tentu dengan kebersamaan kita, kolektif kolegial, di KPU Sampang, alhamdulillah bisa menjalani dengan baik, bisa menghadapi dengan baik selama kita on the track ya. On the track ya On the track sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Regulasi, betul. Begitu. Jadi memang kita tidak bisa lepas dari regulasi. Betul. Kita harus berpegang teguh pada regulasi itu terus ya Pak ya. Kalau memang kita sebagai pelaksana pemilu nih, apalagi penyelenggaranya ya Pak ya. Iya. Baik. Setelah itu saya ada pertanyaan lagi nih Pak. Nggak apa-apa ya Pak, saya Boleh. banyak nanya ke Bapak karena luar biasa sekali Bapak punya pengalaman 17 tahun di kepemiluan. Saya ingin belajar banyak gitu sama Bapak Rozak ini ya teman-teman sekalian. Oh ya Pak, ini pertanyaan saya nih. Apa sih yang membuat Bapak itu tetap semangat menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai divisi di KPU Provinsi nih Pak? Meskipun selama tahapan itu pasti kan waktunya kan dihimpit banget sama waktu nih Pak. Dan sebagai penyelenggara pemilu kan pasti sibuk ya Pak, sana sini ngurusin ini itu, belum lagi kalau ada aduan dari masyarakat, belum lagi ada konflik dan lain-lain. Nah, apa sih yang membuat Bapak tuh tetap semangat menjalaninya Pak? Ya pertama karena ini niat ya, niat dari awal kita ingin menjadi penyelenggara pemilu. Nah, ketika sudah masuk menjadi penyelenggara pemilu, kita harus komitmen sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu, yakni tentu bekerja penuh waktu ya, kemudian profesional, berintegritas, berkepastian hukum, sebagaimana ketentuan prinsip-prinsip menjadi penyelenggara pemilu. Begitu juga ada kode etik kita. Karena memang saya juga menikmati ya menjadi penyelenggara pemilu, sehingga kemudian apapun yang kemudian menjadi beban, enjoy saja. Enjoy ya Pak ya? Menikmati ya. Beban tugas yang luar biasa. Di samping memang saya mendapatkan support luar biasa dari keluarga ya. Tentu ya jadi Pak ya. Istri, anak tentu. cukup banyak memberikan kontribusi kepada saya karena saya tidak terlalu dibebani. Misal kesibukan-kesibukan dalam rumah tangga, istri cukup pengertian. Sehingga kemudian relatif tidak mengganggu dalam tanda kutip ketika kemudian misal selama 1 bulan tidak pulang misalkan. Oh pernah Pak? Pernah begitu. Atau kemudian sampai 1 bulan nggak pulang Pak? Ya, ada toleransi kan, ada pengertian, ada pemahaman bahwa ada tanggung jawab yang harus kemudian saya emban, saya pikul untuk kemudian dalam batas-batas tertentu saya relatif tidak terlalu dibebankan oleh keluarga, oleh istri dalam hal ini, oleh anak pun juga untuk kemudian tidak mengganggu aktivitas dan tanggung jawab saya menjadi penyelenggara pemilu. Karena memang alhamdulillah keluarganya sudah teruji ya. Iya, apalagi 17 tahun ya Pak ya. Sudah 17 tahun mau ke 20 tahun nantinya ya. Kalau sampai tahun 2029 menjadi 20 tahun. Iya, betul sekali Dan ini Pak. adalah pengalaman berharga dan disinilah ujian besar dan keluarga saya teruji untuk kemudian bisa memahami tugas dan kewajiban saya sehingga kemudian mentoleransi dalam tanda kutip, misal saya tidak jarang atau tidak terlalu banyak di rumah lah, jarang di rumah, sehingga ini merupakan bagian daripada support yang luar biasa dari keluarga untuk kemudian saya bisa fokus, saya bisa menikmati sehingga beberapa ketentuan kaitan dengan tahapan-tahapan pemilu dan pilkada bisa berjalan dengan baik karena memang saya fokus, tidak dibebani beberapa aktivitas lain. Salah satunya adalah tidak ada beban kaitan dengan tanggung jawab saya di keluarga. Tetapi secara prinsip kita saling mensupport ya. Betul. Karena di keluarga itu menjadi tumpuan awal bagaimana kita bekerja bisa berhasil, bisa sukses. Salah satunya adalah bukti terhadap keluarga saya kepada saya pribadi dalam menjalani tugas dan kewajiban saya saat ini di provinsi ya, sedangkan keluarga berada di Sampang. Di Sampang ya Pak ya. Saya lebih banyak stay di Surabaya, karena ketentuan undang-undang berbicara demikian. Itu merupakan pengorbanan yang luar biasa dari keluarga untuk kemudian tidak saya selalu ada, hadir bahkan dalam aktivitas kegiatan sosial kemasyarakatan ya.
bagaimanapun kebetulan saya punya lembaga meskipun saya tidak menjadi struktural di sana. Sosial kemasyarakatan banyak tidak saya ikuti ya. Misal ada tahlilan, misal ada jamiah, ada undangan tetangga, relatif saya tidak hadir karena memang ada tanggung jawab lain sesuai dengan ketentuan regulasi. Saya berada di Surabaya melaksanakan kewenangan, tugas, kewajiban, tanggung jawab selama menjadi KPU Provinsi Jawa Timur. Relatif tidak terlalu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan ya, misal menghadiri undangan, baik ada tahlil, pernikahan, manten dan seterusnya lah. Ini merupakan kegiatan sosial yang relatif tidak kemudian saya hadiri lah. Iya, betul, itu merupakan bagian daripada sesuatu yang sangat membebani ya sebagai makhluk sosial. Idealnya kan kita bersosialisasi sama masyarakat. Dengan masyarakat. Tetapi karena memang ingin mengedepankan kewajiban, tanggung jawab, maka mau tidak mau saya menanggalkan itu demi kewajiban kepada negara. Betul, Pak. Jadi memang support dari keluarga ini juga sangat penting ya, Pak, biar kita tetap semangat menjalani pekerjaan kita, menjalani tugas dan tanggung jawab kita ya, Pak ya. Betul itu sangat sekali. Fundamental bagi kita ya, Pak. Betul. Ya. Baik Bapak, kita kan sudah ngobrol banyak banget ya Pak ya, dari pengalaman Bapak, karir Bapak selama 17 tahun di KPU. Saya juga belajar banyak sekali dari Bapak, dari wawasan, ilmu, dan pengalaman Bapak ini sangat luar biasa sekali. Dan saya harap juga teman pemilih di rumah ini juga belajar banyak dari Bapak Rozak ini ya teman pemilih. Dan saya berharap juga informasi yang telah diberikan Bapak Rozak ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak sudah datang di KPU Kabupaten Sampang sebagai narasumber yang luar biasa pada siang hari ini. Semoga ilmu yang ditularkan Bapak ke kita itu bermanfaat untuk semuanya, Pak. Ya, saya terima kasih juga ke teman-teman KPU Sampang di ruang podcast KPU Sampang luar biasa untuk kemudian saya bisa bercerita, sharing dan diskusi ya kaitan dengan pengalaman menjadi penyelenggara, tidak terkecuali bagaimana memaparkan pengalaman-pengalaman berharga yang sekiranya nanti bisa menjadi pedoman atau kemudian catatan, motivasi demi keberlangsungan penyelenggaraan pemilu dan pilkada di wilayah Kabupaten Sampang. Sekali lagi, secara pribadi saya berterima kasih kepada Mbak Cynthia ya sudah memandu host podcast KPU Kabupaten Sampang pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih, dan tentu kopi yang sangat nikmat sekali ya yang sudah disajikan pada kesempatan pagi hari ini. Ini siapa yang buat nih? Adalah Pak di belakang. Oke, terima kasih. Pak Rozak, boleh saya minum ya? Monggo Bapak. Terima kasih. Pak Rozak ini luar biasa teman-teman. Beliau nih humoris juga ternyata. Baik. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel ini dan share video ini ke teman dan kerabat kalian semuanya. Dan jangan lupa juga follow media sosial KPU Kabupaten Sampang yang lainnya. Sebelum saya tutup Pak, saya punya pantun nih Pak. Alhamdulillah. Saya boleh berpantun ya Pak ya? Boleh. Saya bilang cakep nanti. Yo, oke Pak. Pergi ke pasar membeli pepaya. Cakep. Tak lupa menawar sambil bercanda. Cakep. Terima kasih KPU Jawa Timur atas cerita dan wawasannya. Cakep. Semoga kolaborasi balik ini terus terjaga ke depannya. Cakep. Tepuk tangan untuk Mbak Cynthia. Tetaplah terinformasi dan terlibat dalam proses demokrasi. Salam KPU melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Rozak.